Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Burhanuddin Muhtadi, kira-kira siapa capres yang menjadi pilihan dari Presiden Jokowi? Saya kira Presiden Jokowi tidak akan gegabah untuk menentukan capres pilihannya terlalu dini. Karena bagaimanapun situasi masih sangat cair dan saya kira he is not closing the doors for anyone. Jadi he put eggs in many basket sekarang. Karena bagaimanapun konstelasi di tingkat elit maupun dukungan publik juga masih cair. Dan kalau kita lihat dari data, itu publik lebih menentukan ketimbang endorsement elit. Jadi kalau misalnya elektabilitas tinggi, kemungkinan besar potensi untuk dukung Presiden Jokowi akan tinggi. Ada dua saya kira, satu disebut oleh Bung Herzaki, momentum, yang kedua adalah turbulensi. Dua faktor ini nih yang biasanya melahirkan pemimpin nasional dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Nah, dua hal itu yang nanti kita akan uji. Bung Jaki, jadi kalau menurut Anda warisan apa yang memang harus diteruskan oleh capres pengganti Presiden Jokowi dan apa yang harus di-stop? Ya tentunya kalau yang mesti diteruskan dari Bapak Presiden Joko Widodo adalah kecepatannya dalam bertindak, upayanya memangkas birokrasi. Ini tentu kita perlu apresiasi karena banyak terobosan-terobosan juga yang beliau lakukan untuk itu. Tapi kemudian juga yang menjadi catatan kami bagaimanapun adalah demokrasi ini menjadi kendala nih gitu. Ya ada kemerosotan yang luar biasa di era Bapak Presiden Joko Widodo yang kita bisa lihat bersama gitu. Dan kemudian juga kebiasaan dalam membuat kebijakan yang viral based policy. Jadi setelah viral kemudian barulah dieksekusi gitu. Atau kemudian menjadi sumber kebijakan gitu. Seharusnya semua kebijakan itu ditimbang dengan matang dan diperhitungkan dengan cermat. Tapi lagi-lagi ini semua beda zaman, setiap presiden tentu punya kelebihan dan kekurangan. Nanti zamannya 2024 mungkin perlu cara yang berbeda juga dalam mengatasi tantangan zaman berikutnya. Baik. Bung Ferry, apa yang harus diteruskan dan apa yang harus diberhentikan? Ya menurut saya sih sebenarnya kalau bagi Partai Gerindra tentu dengan hasil survei yang alhamdulillah menempatkan masih Pak Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang calon presiden yang paling tinggi hasil surveinya, kami memberikan kontribusi kepada Presiden Pak Jokowi dalam hal ini untuk bisa menjadikan pertimbangan bahwa Pak Prabowo Subianto lah yang bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk ke pemilu Pilpres 2024 gitu. Itu pun juga dengan catatan tadi bahwa ya kita semua bersepakat Pilpresnya itu di 2024 nggak ada ide tentang perpanjangan dan lain sebagainya yang masih juga mewarnai dengan dinamika yang terjadi sampai dengan hari ini. Bung Joni? Ya baik Mas Budiman, yang pertama ya tidak relevan untuk merubah presidensial threshold, full stop. Yang kedua Mas, tidak ada negara dan pemimpin negara yang mempersiapkan pandemi sebagai ceteris paribus dalam kebijakan negaranya, termasuk kebijakan perekonomian. Nah, namun demikian, ya Presiden Joko Widodo ya begitu cepatnya mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari ukuran-ukuran makro perekonomian nasional kita. Ya, salah satu yang menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti adalah tata kelola hilirisasi sumber daya alam Indonesia, baik yang bisa dipegang ya maupun yang intangible, yaitu spektrum. Nah, kecepatan untuk mengambil keputusan melakukan hilirisasi ini satu capaian yang luar biasa yang mempengaruhi keseluruhan makro perekonomian nasional kita. Itu salah satu yang perlu diperhatikan. Kalau ibu kota negara? Ibu kota negara adalah gagasan yang baik karena memang itu pertimbangan perhitungan teknis dan saintifik ya atas keberadaan ibu kota negara sekarang ini, Jakarta. Larangan ekspor. Artinya apa? Ya, artinya diteruskan. Ya itu perlu diteruskan. Jadi kontinuitas itu juga perlu diteruskan. Ya, oleh Presiden Jokowi atau capres pengganti Presiden Jokowi? Ya, kalau Presiden Joko Widodo memang itu kebijakannya. Ya, kalau presiden berikutnya kita harapkan satu kebijakan yang jangka panjang dan perspektif luas dan besar untuk negara dan masyarakat perlu ditindaklanjuti. Kalau soal ekspor, memang kita perlu melakukan ya pembatasan ekspor yang strategis, komoditas strategis kita untuk utama dan terutama domestic market obligation terlebih dahulu. Ya jangan sampai kita seperti sebelum-sebelumnya latah asal ekspor. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Bung Ferry, Bung Makasih Mas Budiman. Bung Burhan dan Bung Jaki, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Terima kasih. Pemilu 2024 harus dipastikan berjalan.
guna menjaga regularitas demokrasi. Esensi dari pemilu adalah kesinambungan atau perubahan. Siapapun Presiden Indonesia 2024, ia tetap punya tanggung jawab menjaga Indonesia yang bineka dan menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan ikut program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.